Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, habis lebaran bobotnya nambah naik atau tambah turun? Ya, semoga amal ibadah kita ya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini tentang laku prihatin ya dan tirakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan ya kekuatan jiwa dan sukma kita ya. Jadi untuk meningkatkan jiwa, sukma, batin ya, itu adalah dengan laku prihatin dan tirakat. Definisi ya atau pengertian atau artian secara harfiah itu laku tirakat atau laku prihatin ini adalah perbuatan sengaja ya untuk menahan diri terhadap kesenangan, keinginan, nafsu atau hasrat yang tidak baik. Jadi semua keinginan ya, kesenangan itu kan merupakan bagian dari syahwat teman-teman. Itu kita tahan ya, kita pengke dalam bahasa Jawanya kita pengke ya, kita kendalikan ya, sehingga kita mempunyai ketahanan batin yang kuat, kerasan batin yang kuat. Tujuannya ya, tujuan dari laku prihatin dan tirakat ini adalah menggembleng diri ya, untuk membangun ketahanan jiwa dan raga dalam menghadapi gejolak dan kesulitan hidup. Jadi teman-teman kalau sudah biasa tirakat, sudah biasa puasa, itu puasa itu tidak akan terasa lagi loh teman-teman ya. Saya kemarin itu puasa 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya, 1 tahun 6 bulan ya, puasa dalail itu pada saat puasa kemarin ini, puasa itu tidak terasa teman-teman ya, nggak terasa lapar, nggak terasa apa, nggak terasa. Jadi kadang ini juga perlu kita garis bawahi gitu loh ya, bahwasanya kalau kita puasa itu harusnya kita itu menghayati, merasakan rasanya puasa, rasanya lapar, itu harusnya gitu ya. Berarti kemarin itu ada yang salah ya dalam diri saya. Harusnya puasa itu merasakan lapar, tapi ini tidak terasa apa-apa ya, biasa aja karena sudah terbiasa gitu. Sama halnya dengan Anda ya, pada saat Anda sudah terbiasa menderita, maka penderitaan sesakit apapun itu sudah nggak ada rasanya teman-teman. Begitu pula bahagia, pada saat Anda sudah di puncak bahagia apapun sudah larut. Sama halnya dengan garam taruh di lautan juga nggak akan terasa, sudah menyatu dengan air laut. Seperti itu, intinya seperti itu. Tetapi pada saat kita merasakan, itulah sensasinya teman-teman ya. Akhirnya saya kebablasan, saya sadari saya kebablasan ini dalam artian terlalu prihatin ya, terlalu prihatin sehingga tidak merasakan lapar, tidak lelah, tidak merasakan, sudah terbiasa. Saya coba ya, saya bepergian itu dari Malang sampai Surabaya itu ya, itu naik motor ya, panas, terus sampai Surabaya itu dari Malang ya ke Surabaya sampai jam sebelum subuh ya. Dari Malang ke Surabaya itu sampai sana itu jam 8 sampai jam 9 ya pagi ya. Saya berangkat sebelum subuh ya, ada urusan di sana sampai jam 1 pulang, sampai Malang lagi jam 3 jam 4 lah, seperti itu ya. Itu dengan kecepatan pokoknya di atas 100 km per jam teman-teman. Kecuali kalau masuk kota-kota ya, Sidoarjo itu macet ya, nggak bisa kita cepat ya. Itu tidak terasa lapar, tidak terasa lelah, sudah biasa.
Nah, itulah ketahanan batin ya, kekuatan jiwa, ketahanan batin ya dalam menghadapi masalah hidup ya, itu yang dicapai. Tetapi bagi saya, pada saat saya merasakan kesakitan, pada saat saya merasakan dihina, difitnah, itu setelah saya menjalani laku tirakat, laku prihatin, itu kadang rindu teman-teman, rindu rasanya, karena sekarang sudah tidak terasa gitu loh. Padahal orang untuk menuju ke titik ini itu sangat berat sekali teman-teman ya. Bukan kita sengaja laku prihatin yang kita sengaja, bukan. Ini murni memang takdir Tuhan gitu loh. Jadi dikondisikan Tuhan untuk menjalani laku prihatin dan tirakat ini. Saya ingatkan ya buat teman-teman ya yang umurnya sudah di atas 35, itu sebentar lagi teman-teman. Sebentar lagi teman-teman akan diuji gitu loh. Memang dikembalikan sama Tuhan gitu loh, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cobaan kehidupan, mulai dari rumah tangga, mulai dari pekerjaan. Ya, intinya apa? Intinya itu supaya kembali kepada Tuhan. Intinya di situ. Dan jangan pernah mengeluh ya, jangan pernah mengeluh. Terus Anda, kalau teman-teman suka amalan ya, amalan, wirid, zikir, amalkan. Itu adalah bagian dari proses Anda, proses spiritual Anda, proses mengangkat Anda ke jalan yang lebih baik, ke jalan spiritual yang lebih tinggi ya, untuk menyongsong kehidupan setelah ini. Intinya di situ teman-teman. Laku prihatin dan tirakat ya, ini bisa dilakukan ya, seperti puasa pendem, puasa bisu, puasa lelono, atau jalan kaki ya. Ada yang jalan kaki dari Jakarta ke Banyuwangi dan sebaliknya, puasa ngalong, puasa kungkum, puasa melek. Ini bagian dari laku prihatin dan tirakat teman-teman ya. Jadi kita istilahnya apa ya, mengetes itu apa ya bahasa Indonesia, mengetes ya, menguji coba diri kita ya, menguji coba diri kita sebatas mana kita sebagai manusia ya, dengan dipendem, dengan kita tidak berbicara, dengan lelono, dengan ngalong, dengan kungkum, seberapa kuat tubuh kita menahan air dingin malam hari. Puasa melek, seberapa kuat mata kita ini menahan tidak tidur ya. Sama halnya Anda, seberapa kuat Anda menahan nafas Anda. Kenapa Anda tidak bisa menahan nafas ya? Katakanlah lebih dari setengah jam. Karena di situ ada kehendak Allah. Ya teman-teman, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Ada yang nyepi, mengunjungi makam leluhur atau para sesepuh. Ini merupakan juga laku tirakat ya. Laku tirakat, menyepi ya, ini akan teman-teman akan mendapatkan ilham, intuisi, bisikan. Mengunjungi makam leluhur, teman-teman akan diingatkan terkait dengan sejarah dan sebagainya. Tetapi ya, laku prihatin dan tirakat ini akan efektif itu kalau memang langsung dari Tuhan teman-teman ya, bukan kita sengaja teman-teman ya. Jadi kalau Tuhan itu ngasih Anda untuk laku prihatin dan tirakat itu ya, Anda dikasih cobaan, sudah jatuh ketimpa tangga, dikubur, diinjak-injak dan sebagainya, direndahkan ya, sampai tidak ada yang menghina Anda, seperti itu, tidak ada yang menghina Anda, karena saking ya, karena sampai rendahnya martabat Anda. Disitulah Anda hanya akan ada satu titik, yaitu Tuhan, yaitu Allah.
Siapa lagi yang bisa menolong Anda selain Allah? Itulah lagu prihatin. Jadi lagu prihatin dan tirakat ini untuk awam mula itu biasanya tanpa kita sadari ya sebagai pencari ilmu hikmah ya, untuk amal lah. Ini kan pasti disertai dengan wirid, dengan puasa, dengan menyepi, dengan lagu-lagu ritual lainnya yang sangat memberatkan. Nah, itu kan tujuannya manusiawi. Beda ya, beda dengan kita lagu prihatin dan tirakat yang langsung ditembak sama Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan ya. Itu beda teman-teman. Tujuannya hanya kembali kepada Allah. Tujuannya diingatkan sama Allah bahwa kalian itu adalah hambaku. Seperti itu teman-teman. Ya. Tetapi orang yang sudah terbiasa dengan lagu prihatin, sudah biasa dengan puasa, sudah biasa dengan menderita, maka penderitaan itu akan jadi satu dengan kebiasaan-kebiasaan itu sehingga tidak terasa. Itulah tujuannya ya. Tujuan dari lagu prihatin ini teman-teman, pada saat teman-teman diuji coba oleh sama manusia, itu sudah nggak kerasa lagi teman-teman. Beda kalau sudah diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu beda teman-teman. Itu sangat kerasa sekali. Kita nggak punya daya dan upaya. Kita mau minta bantuan manusia, sudah seolah-olah teman kita yang dulu senang sama kita itu menjauh semua teman, melihat kondisi kita. Tetapi yakinlah teman-teman, disitulah Anda sedang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu ya. Anda sudah tidak ada kemelekatan ya istilahnya, tidak ada daya tarik terhadap dunia, tidak ada keegoisan, ini memiliki itu. Anda hanya pasrah. Intinya Anda akan membantu sesama. Intinya Anda akan welas asih terhadap makhluk-makhluk Allah, baik itu berupa jin, setan, demit. Itu teman-teman akan welas asih. Mereka juga sama makhluk Allah. Mereka hidup juga karena Allah. Mereka juga terhubung dengan Allah. Gimana nggak terhubung? Yang menciptakan alam semesta ini Allah, jin, setan dan sebagainya. Itulah teman-teman, lagu prihatin itu sangat-sangat dahsyat sekali teman-teman ya, kalau teman-teman pahami. Dan setiap manusia, saya ingatkan lagi ya, itu akan mengalaminya. Kalau orang sadar itu sudah dilatih sejak dini, tapi kalau tidak sadar pasti akan mengalaminya ya. Saya ingatkan ya, yang umur 35 atau 30 lah, mulai 30 itu Anda harus siap-siap mengalami fase-fase ini, fase-fase kebangkitan spiritual ya, spiritual ketuhanan ya. Anda gabung di channel ini, subscribe di channel ini, itu pertanda ya teman-teman, ada kebangkitan spiritual ya. Kalau Anda sedang diuji, berarti Anda di fase ini. Kalau Anda belum diuji, berarti Anda beruntung. Anda perlu persiapkan lagu tirakat dan prihatin. Kalau Anda sudah selesai diuji atau lagu prihatin, tinggal Anda pertahankan ya teman-teman. Seperti itulah ya, lagu tirakat dan prihatin ini sebenarnya lebih ke mengolah sukma kita teman-teman ya, agar kita itu kuat ya secara mental dan spiritual ya. Soal kita bisa terbuka indera keenam kita, soal kita bisa berkomunikasi dengan gaib, soal kita bisa memerintah gaib,
itu adalah bonus dari laku prihatin dan tirakat. Itu bukan tujuannya, itu bonus, itu sudah pasti diberikan ya. Tetapi kadang orang itu terlena di situ teman-teman ya. Pada saat sudah bisa melihat gaib, berkomunikasi, akhirnya terlena, kembali lagi ke sifat manusiawinya gitu ya, serakah, pingin ini, pingin itu, padahal itu bukan tujuannya ya. Demikian teman-teman, semoga bahasan terkait dengan laku prihatin dan tirakat ini sedikit membuka wawasan teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa cari referensi lain terkait laku prihatin dan tirakat yang cocok dengan diri teman-teman ya. Apakah itu puasa atau menyepi atau menahan amarah, banyak cara ya untuk menahan untuk laku prihatin dan tirakat. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.